Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu semua buat semangat ibadahnya yang luar biasa. Ya, selama 2 tahun lebih kita sudah terkurung karena COVID. Maka hari-hari ini tidak ada alasan lagi yang boleh kita pakai untuk berdalih dan kita berkata, aduh takut kena COVID. Ya, Tuhan sudah memulihkan Indonesia. Dan kalau Tuhan membuktikan kuasanya melindungi Indonesia, saya percaya hari ini juga Tuhan yang sama akan memulihkan keadaan Bapak Ibu semua. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul dan berseru memanggil nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, pasti ada mujizat terjadi dalam kehidupan saudara. Saya tidak pernah bermimpi bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Ya, tapi kalau Tuhan sudah bekerja dan kita mau terbuka, perhatikan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menciptakan saudara dan saya segambar dan serupa dengan Dia. Artinya saudara punya kehendak bebas untuk menerima atau menolak kehadiran Tuhan. Dan kalau kita menerima kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka saya yakin saudara akan diubahkan oleh Tuhan. Saya seorang perampok, pecandu narkoba. Saya orang penjahat, saudara. Kalau saya jadi pendeta, kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin. Ya, jadi kalau Tuhan bisa mengubah saya yang tidak layak menjadi dilayakkan oleh Tuhan, saya yakin saudara juga Tuhan mau ubah. Saudara mau jadi berkat bagi semua orang. Nah, mari Bapak Ibu semua kita akan belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang sudah diberikan oleh Bapak Gembala di tahun ini. Tahun ini adalah tahun di mana saudara memandang ke depan. Ya, tahun di mana kita mau melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan ke depan apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Ya, kalau saudara membaca Alkitab, Tuhan itu tidak pernah lalai dengan janjinya. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak akan pernah berubah. Ingat saudara, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan orang mati, tapi Tuhan yang hidup, yang mampu melakukan sesuatu yang tidak pernah saudara bayangkan sebelumnya. Nah, oleh sebab itu saudara kita mau belajar bersama-sama. Dalam Alkitab saudara ada sebuah kisah tentang Yusuf. Kalau saudara perhatikan kisah tentang Yusuf. Yusuf orang yang tersakiti. Kenapa? Saudara-saudaranya tidak menyukai dia. Ya, saudara-saudaranya irih kepada dia, benci kepada dia. Sejak usia 17 tahun Tuhan harus mendidik dia menderita susah. Ya, setelah 13 tahun kemudian Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Nah, waktu Yusuf punya anak pertama dikasih nama Manase, saudara. Saudara lihat, ya. 2 anaknya yang arti anaknya adalah Tuhan telah membuat aku lupa dengan segala penderitaanku. Itu menjadi sebuah gambaran bahwa kalau Tuhan yang memimpin perjalanan hidup saudara dan saya, saudara akan melupakan setiap perjalanan yang buruk yang mungkin pernah saudara lewati. Karena Paulus katakan bahwa siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi kalau kita di dalam Kristus, seharusnya kita melupakan apa yang di belakang kita dan kita mengarahkan apa yang ada di depan kita. Nah, apa yang ada di depan kita? Yang ada di depan kita adalah Tuhan mau saudara menjadi pewaris Allah. Coba saudara,
Saudara yang kaya raya, yang punya uang. Siapa sih yang akan mewarisi kekayaan saudara? Tidak mungkin saudara kasih kekayaan saudara kepada orang yang saudara tidak kenal. Yang berhak untuk mewarisi kekayaan saudara adalah anak saudara. Nah, Alkitab katakan bahwa kita ini dulu hamba. Perhatikan. Status kita yang paling rendah, kita itu dulu hamba. Hamba dosa diangkat menjadi hambanya Tuhan. Setelah diangkat menjadi hamba, saudara naik level, jadi anak. Setelah saudara jadi anak, Tuhan angkat lagi menjadi sahabat. Nah, setelah saudara menjadi sahabat, Tuhan naikkan jadi mempelai. Jadi ingat saudara, saudara dan saya ini mempelainya Tuhan, yang akan menikah dengan Tuhan. Nah, kalau saudara mempelainya Tuhan, tidak boleh ada satupun yang boleh mengganggu saudara. Coba dalam rumah tangga suami istri. Kalau istri saudara diganggu orang, suami-suami gimana? Ngamuk enggak saudara? Pasti ngamuk. Sama. Saudara ini mempelainya Tuhan. Nah, kalau mempelainya Tuhan, saudara biji matanya Tuhan. Nggak boleh ada orang menyentuh saudara. Makanya saudara jadi pendeta itu nggak gampang saudara. Kami pendeta itu harus menjaga saudara sedemikian rupa supaya saudara jangan sampai orang Jawa bilang dicaplok iblis saudara. Nah, kalau mau dijaga, saudara harus nurut. Ya, jangan jadi kambing yang suka memberontak dalam gereja. Karena hamba Tuhan itu memang ditetapkan Allah untuk bisa menjaga saudara. Saudara harus jadi domba, bukan jadi kambing. Ya. Nah, mari saudara kita akan baca ayat pokok kita di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Ya, kita sama-sama membaca. Sudah ada di layar Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 7, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris dari Allah melalui Kristus. Saudara perhatikan, hamba dinaikkan statusnya menjadi anak. Nah, kalau saudara anak dikatakan bahwa dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya. Rohnya siapa? Rohnya Yesus. Itu ada dalam hidup saudara. Jadi tanda saudara punya roh anak, roh Yesus adalah roh yang mau tunduk kepada Bapa. Jadi gampang, simpel sekali menilai jemaat itu punya roh Allah atau tidak. Nurut enggak sama gembala sidang? Kalau saudara berkata, saya punya roh anak, tapi suka ngamuk di gereja. Saudara enggak pantas dikatakan saya punya roh anak. Karena kalau kita punya roh anak, roh Yesus, kita harus turut sesuai dengan aturan firman Tuhan. Saudara tidak boleh kiri kanan. Saudara harus nurut. Apa yang Tuhan katakan, saudara harus nurut. Sekarang kita itu anak. Kita bukan hakim. Perhatikan, saudara bukan hakim. Saudara dan saya itu anak. Nah, kalau anak, dia harus nurut sama perkataan papanya. Anak saya yang perempuan sering saudara banding-banding, saya bilang, Pak, itu saya bilang, kamu anaknya siapa?
Kalau kamu anaknya saya, ya nurut omongan papa. Nah, hari ini saudara, saya ingin membagikan sebuah judul, yaitu siap menghadapi penghakiman Allah. Di bawah kolong langit ini saudara, setiap manusia suatu saat saudara suka tidak suka, saudara harus ketemu Tuhan. Dan Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Jangan main-main. Dan Alkitab katakan dalam surat Roma bahwa Allah tidak memandang muka. Tuhan tidak berkata, oh ini pendeta, jadi hukumannya boleh fleksibel. Nggak bisa saudara. Oh ini jemaat tidak tahu firman, jadi hukumannya boleh ringan. No. Kalau Tuhan bilang tidak memandang muka, artinya apa yang dikatakan oleh firman dan orang melanggar harus terima konsekuensinya. Tuhan tidak peduli. Ya, kita baca ayatnya di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 sampai 31. Sama-sama. 2, 3. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat, karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sudah Ia memberi kepada semua bukti tentang hal itu dengan menyatakan Dia dari antara orang mati. Nah, saudara perhatikan, Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus sekarang pertobatan itu kurang populer di dalam gereja. Sekarang pendeta kalau khotbah gimana sukses, diberkati, ekonominya baik. Kalau saudara cuma dengar seperti itu, enggak usah jadi orang Kristen. Loh, orang enggak percaya Tuhan aja kaya raya kok. Ngapain saya jadi orang Kristen? Saya jadi orang Kristen supaya masuk surga. Amin. Sekarang pertobatan, berita tentang pertobatan sudah tidak familiar. Lihat di YouTube di mana-mana orang khotbah itu selalu berkat mujizat sukses. Loh, saya tidak alergi dengan itu. Saya ngalami banyak mujizat. Yohanes Pembaptis datang, khotbah tentang apa? Hai kamu keturunan ular beludak, kapak sudah tersedia di bawah pohon. Tuhan Yesus sambung. Saudara baca kitab Wahyu, tulisannya tentang apa? Pertobatan. Dari Injil Matius sampai Wahyu dibuka dengan harus bertobat, ditutup juga dengan harus bertobat. Tapi sekarang Injil diganti dengan Injil sosial. Orang lebih suka mendengar tentang mujizat, tentang keajaiban daripada mendengar khotbah tentang pertobatan. Tuhan bilang begini, apa gunanya kamu memperoleh seluruh isi dunia, tapi kamu kehilangan nyawamu. Ingat saudara, apa yang kita cari di bawah kolong langit ini, kalau tanpa Tuhan, Tuhan katakan semuanya sia-sia. Saya sudah lihat dengan mata saya, orang yang punya uang tidak bisa memperpanjang usianya 1 menit, tidak bisa. Waktu COVID banyak orang meninggal. Saya melayani salah satu jemaat. Awalnya saya kunjungi orang ini saudara, enggak mau saudara. Saya masuk rumahnya pergi, Suatu hari kena COVID. Saya sampai tidur di rumah sakit Telogorejo.
Nungguin 2 minggu, saudara. Dan saya lihat dengan mata saya nebus resep obat. 1 kali saya beli obat 57 juta. 57 juta. Saya foto, saya kirim ke istri saya. Coba delok. Lihat, punya uang banyak, tidak bisa memperpanjang umur. 2 minggu kemudian, habis ratusan juta. Meninggal juga. Dari situ saya melihat, apa yang kita cari di bawah kolong langit ini, kalau tanpa Tuhan memberkati, semuanya sia-sia. Saya tidak bilang jangan cari uang, tapi kita harus mencari Tuhan lebih daripada segala-galanya. Kalau saudara menemukan Tuhan, maka saya percaya saudara akan memperoleh kehidupan yang kekal. Tujuan khotbah ini adalah, saudara, lakukan perbuatan baik oleh belas kasihan. Mari kita akan eksposisi bersama-sama dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Tolong dibacakan. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Beginilah firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menetapkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara perhatikan baik-baik. Next slide. Ada satu perbandingan yang Tuhan beri kepada kita. Tuhan katakan di sana dalam ayat 32, "Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka dari seorang pada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing." Saudara perhatikan, ada 2 jenis binatang yang ditulis dalam Alkitab, domba dan kambing. Tuhan katakan bahwa domba itu akan di sebelah kanan dan kambing akan di sebelah kiri. Siapa orang-orang yang dipanggil bangsa domba dan bangsa kambing ini? Perhatikan saudara, bangsa domba ini adalah orang-orang yang punya
hati penuh dengan belas kasihan, orang kudus banyak, orang suci banyak, tapi orang yang punya hati yang berbelas kasihan itu sedikit. Waktu saya membaca ayat ini, saudara, Tuhan itu kasih rema. Tuhan tidak akan menghakimi sesuai dengan doktrin saja, tapi Tuhan akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Doktrin saudara benar, perbuatanmu salah, Tuhan tetap anggap salah. Kalau ngomong tentang kekudusan, saya yakin saudara semua ini hidup kudus. Amin. Tapi ngomong tentang belas kasihan, tidak semua orang punya hati yang berbelas kasihan. Nah, Tuhan katakan di sini saudara bahwa mereka yang tidak punya belas kasihan itu akan dimasukkan di dalam api yang kekal. Dan Tuhan katakan bahwa api yang kekal itu telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Jadi ingat, neraka tidak disiapkan untuk manusia. Neraka tidak dipersiapkan untuk manusia. Neraka dipersiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Loh, kenapa manusia masuk neraka? Karena manusia memilih ikut iblis. Jadi kalau Tuhan berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percayanya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hati Tuhan itu semua orang itu masuk surga. Jadi kalau sampai orang masuk neraka, itu dia milih sendiri untuk masuk neraka. Jadi bukan Tuhan yang menentukan orang itu untuk masuk neraka. Loh, sakit hati itu pilihan atau gimana? Saya mau tanya, orang sakit hati itu kenapa? Memang Tuhan tetapkan untuk dia sakit hati? No, orang sakit hati itu karena dia memilih untuk sakit hati. Orang benci, orang iri hati karena memang dia milih. Nah, oleh sebab itu supaya saudara siap menghadap penghakiman Allah, saudara harus jadi orang benar. Kita baca bersama-sama Matius pasal 25 ayat 31. Sama-sama 2, 3. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Siapa yang nanya? Orang benar. Orang bangsa kambing nanya juga. Kalau saudara baca ayat yang setelah di bawahnya, Tuhan berkata kepada orang-orang asing, orang-orang fasik dikatakan yang di sebelah kirinya, Tuhan katakan bahwa kalau kamu melakukan segala sesuatu untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk Tuhan. Ternyata orang benar ini sudah melakukan. Mereka tidak sadar kalau yang mereka lakukan itu untuk Tuhan. Makanya Paulus katakan begini saudara, segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi ingat saudara, Tuhan itu bisa jadi siapapun untuk tes saudara dan saya. Kadang-kadang kita tidak sadar kalau itu Tuhan yang pakai orang itu untuk menguji saudara. Ya, itu bisa suami saudara, itu bisa istri saudara, itu bisa pendeta saudara, dan itu juga bisa jemaat. Jadi kalau Tuhan pakai orang untuk menguji saudara, saudara harus berkata,
Saya harus melakukan seperti untuk Tuhan. Amin. Kalau Anda memberi persembahan, saudara memberi untuk Tuhan. Saudara tidak boleh begini, pendetanya udah kaya, gerejanya sudah bagus, saya tidak mau kasih persembahan. Loh, ingat loh saudara, segala sesuatu yang Anda lakukan itu untuk Tuhan. Nah, Tuhan berbicara kepada orang-orang benar ini bahwa ternyata apa yang selama ini kamu lakukan, itu kamu lakukan untuk aku. Kamu tidak sadar bahwa aku berubah wujud jadi orang yang hina. Suatu hari saudara, saya buka persekutuan di Gang Tengah, daerah Pecinan. Saya memulai dengan 8 orang, sekarang rata-rata ibadah 70-80 orang. Suatu hari ada seorang ibu datang ibadah di tempat saya. Saya ngomong ke ibu ini, Bu, selamat bergabung. Waktu pertama kali dia datang. Bu, kalau ada apa-apa, bilang kami layani. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kemudian. Dia ngomong ke saya, Pak, kok Bapak bisa ngomong gitu, kenapa? Saya bilang, Bu, bagi saya, yang datang pakai Mercy, yang datang naik sepeda motor, yang datang naik sepeda, itu semua umat Tuhan. Saya tidak boleh lebih menghargai yang naik mobil bagus sama yang datang naik sepeda motor. Saudara, suatu hari saya dikasih berkat 100 juta beli mobil ini. Dia ngomong ke saya, Pak, kenapa saya kok bisa simpati sama Bapak? Karena Bapak tidak kenal siapa saya. Tapi Bapak melakukan itu seolah-olah saya orang yang terhormat sekali. Dan memang waktu dia datang di persekutuan suasa, saya tidak pernah tahu kalau orang ini orang yang cukup mampu. Saya tidak nyangka. Ingat saudara, Yesus itu bisa menjelma jadi siapapun juga. Kalau Anda melakukan karena mencintai Tuhan, suatu saat Anda akan menuai seperti apa yang Tuhan janjikan. Kadang-kadang saudara, kita tidak sadar kalau yang kita jamu itu malaikat Tuhan. Sama waktu Abraham menjamu Lot, menjamu malaikat. Mereka tidak sadar kalau itu Tuhan. Ya. Jadi waktu orang-orang benar ini melakukan perbuatan-perbuatan kasih kepada orang-orang yang mereka tidak sadar, ternyata ini Tuhan yang berubah wujud. Kenapa? Ini nubuat tentang Israel. Nanti saya akan jelaskan di akhir khotbah saya. Siapa mereka ini? Ya. Nah, waktu mereka melakukan, ternyata mereka dikatakan kamu orang benar. Ingat, benar itu beda dengan baik. Orang baik itu banyak, orang benar sedikit. Nah, saudara perhatikan, next slide. Bukankah kita ini manusia berdosa? Mana mungkin kita jadi orang benar? Bisa. Kita baca Roma 10 ayat 10. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita ini manusia berdosa. Jadi kalau Tuhan sampai bilang kamu benar, itu bukan karena kita baik, tapi karena kita percaya. Percaya apa? Percaya Yesus itu anak Allah yang sudah turun menjadi manusia untuk mati dan menebus dosa-dosa saya. Kalau saudara percaya, saudara dikatakan dibenarkan. Ya, tapi perhatikan saudara, ada satu kata yang seringkali orang lupa. Dan dengan mulut orang mengaku, pasti akan. Saudara percaya, tapi tidak mau ngaku dosa, saudara tidak selamat. Perhatikan, saudara percaya Yesus itu mati bagi saudara,
Tapi kalau saudara tidak mengakui dosa saudara, saudara tidak selamat. Ngaku dosa itu susah atau gampang? Susah. Tapi gampang kalau orang punya Roh Kudus. Jadi perhatikan saudara, seharusnya tanpa pendeta ngomong, harusnya kita sudah harus berani ngaku dosa. Kenapa? Kenapa saudara? Next slide. Kenapa? Kita baca Yohanes 16 ayat 8. Sama-sama. Tolong dibacakan. Bersama jemaat 2, 3. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Perhatikan. Kalau Roh Kudus ada dalam diri saya dan Bapak Ibu semua, saya yakin saudara, tanpa disuruh, kita harus berani ngaku dosa. Roh Kudus itu pekerjaannya apa? Tugasnya apa? Menginsafkan manusia akan dosa. Dan ingat saudara, dosa itu masa lalu. Kebenaran sekarang. Penghakiman yang akan datang. Jadi kalau kita berkata, saya punya Roh Kudus, semua dosa yang dulu kita pernah lakukan harus diakui. Kalau saudara tidak akui, saudara tidak bisa masuk surga. Pak, sadis ya. Loh, Tuhan sudah kasih jalan. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Mau selamat tapi tidak mengaku dosa. Nggak mungkin kita bisa selamat kalau kita tidak ngaku dosa. Nggak gampang saudara. Nggak gampang. Suatu hari saudara, saya naik pesawat. Dulu kalau naik pesawat itu delay bisa 8 jam. Saya di airport Cengkareng. Mau ke Nias atau Medan. Tahun 2000 saya menikah. Saya lagi duduk bahasa roh. Tiba-tiba saudara, Roh Kudus ngomong dalam hati saya, kamu di mimbar itu rohani banget. Tapi kamu sadar enggak, kalau kamu pernah salah, tanganmu itu najis. Saya dibawa Tuhan di masa lalu, waktu saya pacaran. Saya enggak tiduri loh saudara. Saya enggak tiduri orangnya, tapi tangan saya jahil. Pacarannya enggak kudus. Anda tahu hari itu saya telepon orangnya. Baru hari ini istri saya dengar juga. Saya tidak pernah ngomong ke istri saya. Saya telepon orangnya. Selamat siang. Kamu di mana? Kenapa? Suamimu ada enggak? Ada. Coba keluar sebentar. Saya ngomong ke orangnya. Kamu masih ingat enggak waktu kita di pantai? Loh kenapa? Tangan saya jahil sama kamu. Saya minta maaf ya. Saya sudah menodai kamu. Anda tahu, hari itu saya rasa seperti saya menemukan emas bertonton. Kenapa? Tidak ada iblis berani nuduh saya bahwa tangan saya ini najis. Jadi orang Kristen, jangan munafik. Loh, Daud aja kalau doa Tuhan, aku iri. Orang fasik kok diberkati Tuhan, kok orang benar kok susah. Sekarang banyak orang Kristen munafik. Mobil ditempeli ayat semua. Tapi hidupnya seperti orang Kristen aksesoris. Mobil ditempeli ayat, rumah penuh dengan ayat. Tapi ngaku dosa, sulitnya minta ampun. Salah aja susah, apalagi bener. Jujur, saudara itu salah loh di jalan. Suruh minta maaf mau enggak? Oh enggak mau saudara, saudara pasti akan berkata, loh saya benar. Apalagi saudara benar. Enggak mungkin saudara mau minta maaf.
Tapi ingat, kalau kita berkata kita ada Roh Kudus, saudara harus berkata, Tuhan, aku salah. Susah apa sih ngomong salah? Kalau saudara ingat sorga, penghakiman, saya yakin saudara copot kesombongan, keangkuhan. Saudara berkata, saya orang berdosa. Ngomong gitu aja kenapa susah sih? Ditanya mau masuk sorga, mau ngaku dosa. Susahnya minta ampun. Begitu kepingin masuk sorga, saudara. Jangan mimpi. Nah, ada satu contoh, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, waktu mereka membawa perempuan berzina dan menuduh di hadapan Tuhan Yesus. Next slide. Ada satu contoh, saudara, kita baca. Ini dari Modern King James. Kita baca sama-sama, 2, 3. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu dan diinsafkan oleh hati nuraninya, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Perhatikan, orang berdosa di zaman Yesus dilempari mati dengan batu. Suatu hari ada perempuan datang, kedapatan berzina. Ahli Taurat, orang Farisi bawa. Ini harus mati nih. Tuhan Yesus bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Dia orang pertama yang lempar perempuan ini. Nggak ada. Dikatakan bahwa mendengar perkataan itu dan diinsafkan oleh hati nuraninya. Jadi perhatikan saudara, hati nurani itu ada dalam semua umat ciptaan Tuhan. Tidak peduli, dia mau Kristen, dia mau Islam, dia mau Hindu, dia mau Buddha. Hati nurani itu orang Chinese Leong-sing ya. Tuhan kasih. Nah kalau kita salah, saya yakin saudara, hati nurani saudara itu ngomong. Jadi jangan terlalu sombong. Jangan merasa saudara paling benar. Ya. Seringkali next slide, kita merasa kita paling benar. Nah, bagaimana sikap kita saudara? Mengapa banyak orang sudah mendengar firman Tuhan namun tidak bertobat? Matius pasal 13 ayat 14 sama-sama 2, 3. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Jadi kenapa orang tidak bertobat? Karena mereka tidak menanggap firman Tuhan. Jadi waktu saudara mendengar firman Tuhan, itu saudara berkata, Tuhan, saya orangnya yang paling berdosa. Suatu hari di bait Allah ada pemungut cukai dengan orang Farisi masuk. Orang Farisi ngomong, Tuhan saya baik, saya menuruti hukum Taurat, saya memberi, saya berpuasa. Tidak sama dengan orang itu. Tuhan bilang, dari antara mereka berdua, yang orang pemungut cukai doa, Tuhan aku orang paling berdosa. Tuhan tanya, dari mereka berdua siapa yang dibenarkan oleh Allah? Pemungut cukai. Jadi saat saudara mendengar firman, izinkan Roh Kudus berbicara kepada saudara dan saya. Tuhan, tegur saya. Kalau saya salah, tegur saya. Next slide. Nah, tidak menganggap karena tidak punya roh takut akan Tuhan. Kenapa orang tidak mau berubah? Karena tidak punya roh takut akan Tuhan. Mazmur 33 ayat 8-9 berkata, 2, 3. Biarlah segenap bumi takut akan Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya tegak berdiri. Perhatikan saudara, Dia berfirman maka semuanya jadi. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, mari saudara. Jangan tunggu pendeta hebat datang di Temanggung baru saudara mau bertobat. Siapapun yang khotbah, kalau itu
saudara berdosa. Tuhan, saya orang berdosa. Saya nangani doa pagi Gajah Mada. Setiap 4:30 saya sama istri sudah harus bangun. Suatu hari saya khotbah, saudara. Saya ngomong gini, sama di dalam khotbah. Saya bilang, nah ngapain kamu ndak ngampuni? Kalau kamu ndak ngampuni, kamu melakukan tindakan yang bodoh. Ngapain kamu membalas? Membalas itu bukan hak kamu, hak Tuhan. Selesai saya berbicara, tiba-tiba ada salah satu jemaat datang. Kok Pak tahu ya, hari ini saya sudah siapkan pedang, saya mau bunuh teman anak saya. Loh, saya enggak tahu loh saudara. Loh kok Bapak tahu? Loh Pak, saya kan enggak ngerti. Jadi anak ini kongsi saudara, kerjasama, ditipu saudara. Setelah ditipu, anaknya ditipu, orang yang nipu lari. Ya, nah jelas bank nuntut saudara. Nah bank nuntut, anak bapak ini yang harus masuk penjara. Bapaknya enggak terima saudara. Enak man, temanmu yang jahat, kamu yang harus masuk penjara. Dia mau cari orang ini mau dibunuh saudara. Terus pagi doa pagi saya khotbah. Kok Bapak tahu? Loh saya enggak ngerti. Apapun itu saudara, kalau Tuhan berbicara, saudara harus berkata, Tuhan, aku mau bertobat. Next slide. Yang kedua. Yang siap menghadapi penghakiman Allah adalah orang yang punya hati yang berbelas kasihan. Kita baca bersama-sama. Saya biasanya cuma 2 poin, tidak 3. Tenang, ini sudah terakhir ini. Kita baca sama-sama. 2, 3. Raja itu akan menjawab mereka. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku. Siapa saudara? Yesus. Siapa? Ini nubuat tentang Israel. Jadi perhatikan, nanti suatu saat gereja Tuhan diangkat. Nanti Israel ini susah. Nanti negara-negara yang tahu firman, perhatikan, negara-negara yang tahu firman itu akan menolong Israel. Nah, waktu mereka menolong Israel, walaupun mereka tidak percaya Yesus, perhatikan. Tapi karena mereka berbalas kasihan pada Yesus, mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Mereka akan masuk. Nah, next slide. Saudara perhatikan, hati Tuhan itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Waktu kami sekolah, ayat ini harus dihafal. Apalagi pendeta. Ya, kita baca ayat ini. Ini ayat hafalan kami hamba Tuhan. Matius pasal 3 ayat 19. Matius 9 ayat 13. 2, 3. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi hati Tuhan itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Kalau hati Tuhan, hati yang penuh belas kasihan. Kalau saudara berkata, saya anak Tuhan, saudara harus punya hati seperti hati Tuhan. Saya kadang-kadang lihat saudara, lihat sesama jemaat susah ngomongnya gini, Tuhan belum menggerakkan saya. Loh Tuhan sudah kasih Alkitab, jangan tunggu Tuhan ngomong. Halo? Jangan tunggu Tuhan ngomong, Tuhan sudah kasih firman. Oh saya tidak tergerak. Di pemuritan saudara, Tante Susan nanya, loh saya sudah baik sama orang ini, tapi orang ini nyusahin, gimana? Saya bilang, ya lakukan sampai Tuhan datang. Orang ini menjengkelkan, ya lakukan. Saudara biasanya paling suka nolongin siapa?
orang yang baik sama saudara. Yang menjengkelkan saudara, saudara bilang apa? Wes, ben. Biar mati. Nggak bisa saudara. Hati Tuhan itu tidak seperti itu. Next slide. Hati Tuhan tidak seperti itu. Mari kita baca ayat terakhir. Galatia pasal yang ke-6 ayat 9 sampai 10. 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Berbuat baik kepada semua orang. Pak, orangnya atos, jengkelin, biar kapok. Apalagi kalau orang itu pernah nyakiti saudara. Kalau dia susah, saudara bilang apa? Kapok, tahu rasa lu. Pernah enggak orang yang menyakitkan saudara, terus susah, saudara nolongin? Pernah enggak? Susah, saya butuh Roh Kudus sudah ada. Kita aja enggak mau. Mari Bapak Ibu semua, hari ini kita mau bertobat. Tuhan katakan selama masih ada kesempatan. Suatu saat Anda meninggal, saudara akan nyesal. Saya pernah doakan saudara, salah satu orang di rumah sakit. Waktu muda, waktu sehat, waktu kuat, waktu punya banyak uang. Banyak temannya. Waktu masuk rumah sakit susah, siapa yang dicari? Halo? Pendeta. Waktu enak, pendeta dilupakan. Waktu susah sekarat di rumah sakit, pendeta dicari. Waktu saya kunjungi orang ini, Anda tahu, waktu muda, jaya. Ngomong gini sama saya, Pak Pendeta doakan saya. Kalau saya sembuh, saya mau serahkan tanah saya kepada gereja. Saya masih ingat saudara, saya dalam hati, kenapa toh waktu kamu sehat enggak ngomong gitu? Sudah ngos-ngosan, infusnya sudah banyak, sudah ditusuk kiri kanan baru ngomong. Yang mbok masih sehat itu ngomong. Orang kalau sudah kefefet, baru ingat Tuhan. Saya disuruh doain, meninggal juga. Pindah dari Telogorejo ke Karyadi, saya nemani. Meninggal, saya kubur di Klaten. Saya yang nguburin juga. Tapi waktu jaya, banyak temannya. Waktu mati, tidak ada. Waktu susah, tidak ada orang mendekat. Hati-hati. Orang hanya mau suka sama saudara waktu saudara jaya. Waktu Anda susah, siapa orang yang datang kepada saudara? Itu teman yang terbaik. Saya dulu di luar banyak teman saudara. Banyak. Waktu masuk penjara, tidak ada satupun mengunjungi saya di penjara. Saya bersyukur di penjara saya bertobat. Mari lihat slide ini. Saudara perhatikan, tadi yang saya jelaskan begini. Ya, supaya Anda punya gambarannya. 5 menit pas 8:30 selesai. Perhatikan. Inilah peta perjalanan gereja orang percaya. Nah, saudara lihat. Ya, yang depan lihat ya. Saya tidak bawa slide-nya. Ya. Anda lihat ya. Yesus waktu mati, ya, bangkit. Yesus bawa semua orang yang benar. Semua. Jadi di bawah aliran dunia orang mati itu ada 2 tempat, 2 kompartemen. Yang namanya Hades orang benar, Hades orang fasik. Hades orang benar ini bisa dilihat
dengan Hades orang fasik. Alkitab menuliskan dalam Injil Lukas, waktu orang kaya dengan orang Lazarus orang miskin mati. Orang kaya teriak-teriak, saya minta 1 tetes air. Tidak dikasih loh saudara. Orang kaya ini ngomong, izinkan saya pulang. Saya ngomong banyak saudara-saudara saya. Tuhan bilang begini, Abraham bilang, di antara kita itu sudah ada pemisah. Tidak, kamu tidak bisa ke sini, saya tidak bisa ke situ. Nah sekarang kalau orang mati, percaya Tuhan, itu sudah tidak ke bawah, langsung ke Firdaus. Ya, jadi saudara yang setia mencintai kalau mati, langsung saudara dibawa ke Firdaus. Belum sorga, masih Firdaus. Ya, suasananya seperti sorga. Nah, Tuhan ini kasih kesempatan zaman anugerah supaya kita bertobat. Jadi bayangin saudara, sejak Yesus bangkit, Yesus naik, Tuhan kasih waktu panjang. Sampai hari ini Tuhan buka tangan. Ayo cepat, kotanya sudah mau penuh. Kalau kamu tidak bertobat, saya tutup pintu. Makanya Tuhan ngomong gini saudara. Kalau orang benar aja hampir-hampir tidak diselamatkan, bagaimana dengan orang fasik tidak benar? Makanya Tuhan bilang, banyak dipanggil, sedikit yang dipilih, dan sedikit yang setia. Jadi Tuhan kasih time limitnya. Suatu saat zaman anugerah akan berhenti. Dan Tuhan akan datang di udara mengangkat orang yang sudah matang. Dan yang diangkat Tuhan itu sangat sedikit. Kalau Anda punya pisang, biasanya yang matang di pohon itu banyak apa sedikit? 1 sisir paling. Orang Kristen yang akan ketemu Tuhan di udara sangat sedikit. Setelah diangkat saudara, ada 2 lengkungan merah. Yang pertama 3,5 tahun, yang kedua 3,5 tahun. Nah, yang 3,5 tahun pertama itu namanya permulaan sengsara. Nah, waktu permulaan sengsara itu banyak orang akan mati. Karena nanti seperti buah simalakama. Percaya Yesus langsung mati, disiksa. Tidak percaya Yesus masih dibiarkan hidup. Tapi nanti matinya langsung Gehenna. Nah, di tengah 3,5 tahun pertama, itu Israel akan diangkat. Kenapa Israel diangkat? Karena Elia dengan Musa akan turun untuk jadi penginjil bagi orang Israel. Jelas ya? Jadi 3,5 tahun pertama, nanti Elia turun. Kenapa Elia harus turun? Karena Elia dengan Musa itu belum mati. Loh, Musa mati kok. Musa dibangkitkan seperti Lazarus. Jadi Musa pakai tubuh biasa sekarang. Elia diangkat dengan kereta berapi. Nah, tubuh dan darah itu tidak bisa masuk surga. Terus di mana mereka berdua? Jangan tanya saya. Saya juga tidak ngerti mereka di mana Tuhan simpan. Tapi mereka berdua akan kembali dan akan jadi penginjil bagi orang Israel. Nah, Elia dengan Musa ini yang akan banyak membuat orang Israel bertobat. Nah, di tengah-tengah 3,5 tahun pertama, Israel percaya Yesus dan mereka ketemu Tuhan di udara. Ingat loh, secara bangsa Israel sedikit, bahkan sangat sedikit. Jadi hebat ya, Tuhan siapkan antikris sejak dulu untuk mempertobatkan Israel. Nanti 3,5 tahun pertama, antikris akan minta disembah. Orang Israel ngamuk. Di situ orang Israel akan berkata begini, engkau Mesias anak Allah yang maha tinggi. Nah, waktu mereka ngomong, banyak orang terangkat ketemu Tuhan di udara. Nah, 3,5 tahun keduanya itu masih zaman gereja. Jadi gereja ini akan mengalami 3,5 tahun
3,5 tahun pertama maupun 3,5 tahun kedua. Jadi orang akan banyak yang mati. Mereka akan dihina, diinjak, seperti dalam kitab Wahyu. Nanti darah mereka teriak, Tuhan sampai kapan kami harus menunggu? Tuhan bilang, sabar, tunggu sebentar. Nah, yang mati di tahun 3,5 tahun pertama dan 3,5 tahun kedua itu banyak banget. Mau tunggu sekarang ketemu Tuhan atau mau tunggu nanti masuk zaman antikris? Milih. Tapi heran ya, orang banyak akan milih susah dulu. Coba, saudara cari Tuhan waktu susah atau waktu enak? Jujur aja, kalau punya masalah, cari Tuhan. Kalau lagi enak, lupa sama Tuhan. Nah, nanti saudara, orang akan menjerit mencari Tuhan waktu masa antikris. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, yang Besus itu buah susulan. Gereja yang sudah diproses melalui penderitaan. Jadi perhatikan, antikris itu bukan untuk gereja. Antikris itu untuk Israel. Bukan untuk gereja. Tapi karena gereja tidak mau percaya sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, mereka masuk dalam zaman antikris. Nah, setelah itu saudara, perhatikan saudara. Dua orang ini, Musa Elia, akan dibunuh oleh antikris. Karena mereka kan belum mati. Setelah semua selesai, orang Israel percaya Yesus banyak diangkat. Orang dua ini dibunuh. Nah, mereka akan ketemu Tuhan di udara yang merah, panah merah atas. Nah, setelah itu saudara, Tuhan akan datang di bumi untuk membangun kerajaan 1000 tahun. Nah, di kerajaan 1000 tahun ini ada yang tadi dikatakan bangsa kambing dan bangsa domba. Jadi saudara yang sudah terangkat, nanti di kerajaan 1000 tahun, saudara pakai tubuh kemuliaan. Saudara bisa nembus tembok. Saudara bisa makan, bisa tidak. Waktu Yesus bangkit dan dia turun ketemu Tuhan, anak-anak murid-muridnya, Tuhan minta apa? Ikan goreng. Jadi nanti kalau Tuhan datang, di dalam kerajaan 1000 tahun ini, saudara, itu ada dua orang, jenis orang pakai tubuh kemuliaan atau tubuh dosa. Jadi nanti ada orang yang masih kayak kita pakai tubuh dosa. Tapi di kerajaan 1000 tahun, saudara yang sudah pakai tubuh kemuliaan tidak bisa berbuat dosa lagi. Saudara akan memerintah bersama Tuhan selama 1000 tahun. Nah, perhatikan. Orang-orang yang pakai tubuh biasa ini kalau berdosa langsung masuk di Gehenna. Nah, kerajaan 1000 tahun aneh. Ini yang saya temukan aneh. Iblis dipenjara berapa tahun? 1000 tahun. Saudara lihat jurang maut Abu Sos. Iblis dipenjara 1000 tahun. Tidak ada iblis selama 1000 tahun. Tapi manusia masih bisa berbuat dosa. Aneh ya. Iblis tidak ada, manusia masih bisa berbuat dosa. Kenapa? Dosa itu produk kehendak bebas manusia, bukan sepenuhnya iblis. Saudara perhatikan, jadi dosa itu bukan produk iblis sepenuhnya. Yes, iblis yang pertama kali menggoda Adam, tapi sebenarnya manusia bisa tidak berbuat dosa. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, Tuhan kasih langit baru, bumi yang baru. Makanya kalau saudara baca Alkitab pasal 20 atau 22, masih ada pohon yang menyembuhkan. Aneh ya? Menyembuhkan siapa? Jadi orang-orang yang masih bisa hidup setelah itu akan keadaannya diubah seperti zaman Adam.
Kita yang sudah pakai tubuh kemuliaan itu akan di langit yang baru. Tapi masih ada orang di bumi yang baru. Kita sudah tidak di bumi yang baru, tapi kita di langit yang baru. Jelas sini ya. Ingat baik-baik saudara. Ini yang membuat saudara dan saya harus hidup benar. Kalau kamu mau memerintah bersama Tuhan 1000 tahun, hari ini engkau harus setiap hari menghakimi dirimu sendiri. Jangan tunggu penghakiman akan datang. Sekarang, kalau engkau salah, Tuhan, aku salah. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Mari saya undang pemain musik maju ke depan. Mari buka hatimu, izinkan Roh Kudus berbicara. Setiap kita, jangan gengsi, jangan malu untuk berurusan dengan Tuhan. Dosa di masa lalu, masa sekarang, engkau harus selesaikan di hadapan Tuhan. Mari kita mau berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh. Terima kasih Tuhan. Mari angkat hatimu kepada Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara kepadamu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh. Mari nyanyikan bersama saya. Bekerjalah ya Roh Kudus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Amin. Takdalah lebih lagi. Amin. Pandu lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, takdalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang kau terus dengan sungguh-sungguh katakan bekerjalah ya Roh Kudus, bertakdalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang kau terus dengan sungguh-sungguh katakan bekerjalah. Amin. Jamah kami, berbicaralah kepada kami, mengalir Roh Kudus, mengalir atas kami. Lawatanmu, kaulah yang
bicara kepada kami. Yes, sama kami, sama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Roh Kudus berbicara kepada kami, biar kami berubah, kami bertobat. Yes, mengalir Yes, yes, yes. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus. Sama kami, mengalir atas kami, mengalir. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Izinkan Roh Kudus berbicara. Mungkin selama ini Engkau menutup dosa itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bahkan. Hari ini Tuhan katakan, akuilah. Karena tanpa pengakuan dengan mulut, engkau dan saya tidak bisa diselamatkan. Mari berbicaralah kepada Tuhan. Engkau dengan Tuhan yang tahu, jikalau itu salah terhadap orang lain, mungkin jemaat, mungkin itu pendeta, mungkin itu suami atau istrimu. Mari selesaikan. Karena Tuhan masih punya anugerah yang besar. Di saat engkau mengaku, maka engkau akan diselamatkan. Amen. Mari Bapak Ibu semua, jangan meremehkan firman Tuhan. Ada Tuhan di tempat ini yang sedang berbicara untuk engkau. Tidak peduli siapapun yang berbicara di mimbar. Kalau itu Roh Kudus berbicara kepada engkau, engkau harus katakan, Tuhan, aku orang paling berdosa. Aku tidak layak, tapi karena engkau melayakkanku, aku mau mengakui dosaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hambamu, umatmu di tempat ini. Ya Roh Kudus berbicara kepada mereka. Jamah hati mereka. Insafkan Tuhan yang salah. Mungkin mereka sudah lupa, tapi Engkau Roh Kudus, Roh pengingat, Roh penolong yang mengingatkan mereka, biar mereka selesai urusan dengan dosa, dan mereka mau ketemu dengan Engkau di udara. Tuhan, hamba-Mu mengangkat tangan, Tuhan berbicaralah kepada mereka, jamah mereka, biar mereka beres dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, mereka siap untuk bertemu dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus tidak pernah terbatas. Mungkin di tempat ini, di rumah mereka, atau mereka pulang dimanapun, Roh Kudus berbicara kepada mereka, supaya mereka diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Di mana ada pengakuan dosa, di situ ada pengampunan. Di situ ada mujizat. Di situ ada berkat Tuhan yang Tuhan curahkan untuk mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Nah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama mengakhiri perjumpaan ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali bersama-sama bangkit berdiri.
kita akan berdoa. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami hari ini kembali menerima anugerah pengetahuan kebenaran firman yang Tuhan ajarkan. Kami mau berpihak kepada Tuhan sebagai bangsa domba, bangsa yang dipilih, ditentukan Tuhan, karena domba merupakan satu gambaran binatang yang lemah, binatang yang tidak mempunyai daya apabila tidak ada tuannya. Dan kami tahu Tuhan, domba adalah satu gambaran pribadi yang taat, pribadi yang tunduk, pribadi yang setia. Domba adalah pribadi yang juga memakan makanan yang sudah disediakan oleh Tuhan. Dan inilah kami di hadapan Tuhan. Kami hari ini menjadi orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan untuk menerima keselamatan. Kami mau menerima warisan surgawi karena kami mau melakukan setiap apa yang Tuhan ajarkan. Biarlah melalui pengajaran yang Tuhan sudah nyatakan melalui hamba-Mu, Pak Pendeta Yeremia Didaskil, yang memberikan pengetahuan yang baru bagi kami. Tuhan, Kau terus pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dan nama-Mu saja yang dipuji dipermuliakan. Berkati hidup keluarga, anak-anak, Tuhan, Engkau cukupkan dengan kecukupan yang daripada surga, sehingga hamba-Mu ini Tuhan boleh menjadi saluran berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa untuk sidang jemaat yang mengalami kelemahan tubuh, mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami pergumulan. Kami menyerahkan Tuhan akan anak-anak-Mu yang sakit, Ibu Poniem, Ibu Ngatmi, Tuhan, untuk Ibu Sum, Ibu Eti, Ibu Jun, dan juga Bapak Rinus, supaya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan dengan cara yang ajaib. Kami percaya Tuhan, mujizat-Mu masih ada, dan kami meyakini pertolongan-Mu tidak pernah terlambat, tetapi pertolongan-Mu adalah pertolongan yang tepat pada waktunya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan, kiranya berkati mereka dengan kepandaian, kesuksesan yang daripada Tuhan, sehingga nama Tuhan juga dipuji dipermuliakan. Berdoa juga Tuhan untuk setiap rekan-rekan kami yang berusaha dalam pekerjaan, yang memiliki toko dalam bidang pertanian, di dalam bidang perkantoran, bidang kelilingan, apapun yang mereka kerjakan di dalam nama Yesus. Tuhan, hamba-Mu berdoa supaya mereka berhasil. Ekonomi mereka dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Sehingga nama Tuhan juga yang akan dipuji dipermuliakan. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk saudari kami Rosalia yang berulang tahun, untuk Nino, untuk Dennis, untuk Ibu Kwe Sianwa. Tuhan, kiranya di hari ulang tahun ini Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan yang daripada Tuhan. Sepanjang hari Tuhan, mereka boleh memuji mempermuliakan nama-Mu, sehingga pengagungan kepada Tuhan mendatangkan berkat, kesuksesan, bahkan umur panjang yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pagi hari ini kami juga mengingat Tuhan untuk Om Awa, orang tua daripada Ibu Oni. Kiranya Engkau juga jamah Tuhan, tolong Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga boleh bersama-sama kami kembali untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih, dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih Yesus.